Hai bro, kembali lagi di Bro Film. Awal film dimulai di kota Cheonan, sebuah kota yang sedang tidak baik-baik saja. Belakangan ini, kabar tentang pembunuhan brutal dan penyerangan misterius mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Korban terus berjatuhan tanpa jejak yang jelas, membuat warga hidup dalam ketakutan. Pada suatu malam di jalanan yang sepi dan diguyur hujan, sebuah mobil hitam dengan plat nomor 9212 tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh mobil putih misterius. Sopir mobil hitam itu langsung merekam kejadian menggunakan ponselnya sebagai bukti untuk dilaporkan ke polisi. Namun sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Keesokan harinya, seorang bos gangster bernama Jong Du-soo, atau yang biasa dipanggil Bos Du, sedang berlatih tinju di markasnya. Di tengah latihan, anak buahnya datang memberi laporan bahwa seorang polisi muda baru saja mengacak-acak rumah judi milik mereka. Mendengar itu, Bos Du langsung menghubungi kepala kepolisian. Ternyata selama ini kepala polisi tersebut memang bekerja sama secara diam-diam dengan organisasi gangster milik Bos Du. Polisi muda yang membuat keributan itu bernama Jong Du-sok, atau Sok. Sok dikenal sebagai polisi penuh ambisi yang sering bertindak nekat tanpa peduli aturan. Sebelum menuju TKP kasus pembunuhan, Sok lebih dulu mendatangi sebuah kasino ilegal. Di sana, ia menangkap kasir kasino dengan tuduhan menjual kupon judi ilegal. Karena ketakutan, sang kasir dipaksa mengantar Sok menuju lokasi pembunuhan. Sok bahkan mengancam akan memberinya dua pilihan, penjara atau boge mentah, bukan mie ayam. Sesampainya di TKP, Sok bertemu dengan tim identifikasi forensik bernama Ratna. Ratna menjelaskan bahwa korban diduga meninggal akibat beberapa tusukan benda tajam dan kehabisan darah. Sementara itu di tempat lain, Bos Du sedang menyelesaikan konflik dengan gangster lain bernama Bos Jo. Masalah mereka dipicu perebutan wilayah kekuasaan kasino di kota tersebut. Saat pertemuan berlangsung, salah satu anak buah Bos Jo tiba-tiba menyela pembicaraan para bos. Karena dianggap tidak punya etika, Bos Du langsung memberinya pelajaran tentang tata krama dunia gangster. Akhirnya kedua pihak sepakat berdamai. Pertemuan itu ditutup dengan minuman arak, yang dicampur dua gigi milik Bos Jo sebagai simbol penghinaan. Di kantor kepolisian, tim kriminal sedang mengadakan rapat besar mengenai kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Cheonan. Namun semua kasus terasa buntu karena tidak ada saksi, sidik jari, barang bukti, maupun rekaman CCTV. Di tengah rapat, Sok menyimpulkan bahwa seluruh pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama. Sayangnya pendapat Sok justru ditolak oleh kapten dan tim kriminal lainnya. Perdebatan panas pun terjadi hingga membuat Sok marah besar. Malam harinya, Bos Du selesai menghadiri pesta pertemuan dan memutuskan pulang sendirian tanpa kawalan anak buahnya. Saat melintas di jalan yang gelap dengan hujan gerimis, mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh kendaraan misterius. Awalnya Bos Du memilih memaafkan kejadian itu dan turun dari mobil dengan tenang. Namun orang tak dikenal tersebut justru langsung menyerangnya secara brutal menggunakan senjata tajam. Bos Du berusaha melawan meski tubuhnya dipenuhi luka, tetapi pelaku akhirnya berhasil kabur. Untungnya Bos Du masih selamat setelah menjalani beberapa operasi dan jahitan di rumah sakit. Keesokan harinya, polisi Sok datang menjenguk Bos Du untuk mencari informasi tentang pelaku penyerangan itu. Namun Bos Du hanya menatap Sok sambil berkata dingin, "Aku akan mencarinya sendiri."
Bos Jo datang ke rumah sakit untuk menjenguk Bos Du. Namun, kedatangannya ternyata memiliki maksud lain. Ia meminta Bos Du mengganti biaya pengobatan anak buahnya yang terluka akibat serangan anak buah Bos Du sebelumnya. Tidak hanya itu, Bos Jo juga ingin mengambil beberapa wilayah kekuasaan milik Bos Du. Di sisi lain, Seok mulai mencari informasi mengenai kasus tabrak lari misterius tersebut. Dan benar saja, mobil Bos Du ternyata ditabrak dari belakang oleh mobil putih yang sama seperti pada kasus para korban sebelumnya. Saat berada di kantor kepolisian, Seok meminta kepada sang kapten agar kasus pembunuhan berantai ini hanya ditangani olehnya seorang diri. Sang kapten awalnya menolak permintaan itu. Namun semuanya berubah ketika Seok mengatakan bahwa ada satu korban yang berhasil selamat, yaitu bos gangster terkenal, Jang Dong-su. Mendengar hal itu, sang kapten langsung terkejut dan akhirnya menyetujui permintaan Seok. Apalagi Seok juga mengancam akan membongkar kejahatan sang kapten yang selama ini bekerja sama dengan para gangster. Pada malam harinya, psikopat bernama Samsul kembali beraksi. Tanpa alasan yang jelas, ia tiba-tiba menyerang seorang sopir truk tak bersalah. Setelah membunuh korban tersebut, Samsul mencuri truk milik korban. Namun tanpa ia sadari, di dalam truk ternyata masih ada seorang kernet yang sedang tertidur. Hal itu pun berujung pada pembunuhan baru yang lebih sadis. Di tengah aksinya, pisau milik Samsul tanpa sengaja terjatuh di lokasi kejadian. Sementara itu, Bos Du akhirnya berhasil mengidentifikasi wajah pria yang menyerangnya berkat bantuan seorang gadis pelukis yang menggambar wajah pelaku berdasarkan ingatannya. Setelah mengetahui wajah sang psikopat, Bos Du langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menemukan pria tersebut. Di tempat lain, Seok mendatangi Bos Du dengan tujuan mencari informasi. Namun pertemuan itu berubah menjadi tekanan yang dingin dan penuh ancaman. Seok menegaskan bahwa Bos Du tidak punya banyak pilihan. Ia bisa bekerja sama, atau berhadapan dengan konsekuensi hukum yang sudah disiapkan. Seok mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti kuat, dugaan suap kepada kepala polisi, kepemilikan kasino ilegal, serta rekaman kasus kekerasan yang melibatkan anak buah Bos Du dalam penyerangan di jalan. Ancaman itu tidak hanya soal penangkapan, tetapi juga kehancuran total jaringan bisnis gelap Bos Du. Namun suasana mulai berubah ketika ia menerima laporan terbaru dari anak buahnya. Setelah insiden penyerangan yang mengguncang kota, para investor asing mulai menarik diri. Keamanan kota Cheonan dipertanyakan, dan secara perlahan kota itu masuk daftar hitam investasi. Kerugian semakin nyata. Lebih buruk lagi, muncul kabar tentang seorang psikopat yang berani menyerang tokoh-tokoh besar di dunia kriminal, termasuk jaringan Bos Du sendiri. Di saat yang sama, kelompok Bos Jo mulai memanfaatkan kekacauan ini untuk merebut wilayah kekuasaan. Situasi kota berubah menjadi medan perang tersembunyi, di mana semua pihak saling mengincar. Dalam tekanan itu, Bos Du akhirnya setuju untuk bekerja sama, namun dengan cara yang penuh perhitungan. Ia memberikan kepada Seok sebuah petunjuk penting, kunci mobil yang diduga pernah digunakan oleh si psikopat. Petunjuk itu ternyata berkaitan dengan kasus pembunuhan di Sintanjian, sebuah lokasi yang sebelumnya sudah dicurigai sebagai salah satu titik rangkaian kejahatan. Keduanya sepakat untuk berburu bersama. Perjanjian dingin dibuat. Mereka akan saling berbagi informasi, dan siapapun yang lebih dulu menangkap psikopat itu, berhak menentukan nasibnya. Namun ada satu syarat tersembunyi yang membuat Seok geram. Bos Du diam-diam merekam seluruh percakapan mereka sebagai bukti cadangan. Perburuan terhadap psikopat yang dikenal dengan nama Samsul, meski identitas aslinya masih misterius, akhirnya dimulai secara besar-besaran. Detektif Seok bergerak melalui jalur resmi kepolisian. Bersama timnya, ia menyebarkan sketsa wajah pelaku yang didapat dari Bos Du. Seluruh unit kepolisian Cheonan mulai dikerahkan untuk memburu sosok misterius yang telah meneror kota dengan serangkaian pembunuhan brutal. Di sisi lain, Bos Du juga memulai perburuannya sendiri. Dengan jaringan kriminal dan kekuasaan yang ia miliki, ia mengirim anak buahnya menyisir jalanan, terminal, hingga kawasan gelap kota Cheonan. Kini polisi dan gangster berburu target yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda. Sementara itu,
Seok bersama tim forensik mulai memeriksa mobil milik tersangka psikopat tersebut. Dari dalam mobil ditemukan sejumlah barang mencurigakan yang kemudian dibawa untuk dianalisis. Seok pun menemui Ratna, ahli forensik yang selama ini membantunya, untuk mengidentifikasi pemilik barang-barang dari lokasi kejadian. Di tengah penyelidikan yang semakin rumit, tekanan besar datang dari atas. Kepala kepolisian murka karena hingga kini tidak satupun petugas berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang telah membuat kota Cheonan berada dalam ketakutan. Situasi semakin kacau setelah kabar kematian Bos Jo menyebar luas. Media mulai memberitakan kemungkinan adanya pembunuh berantai yang berkeliaran di Cheonan. Kota itu berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Jalanan mulai sepi saat malam tiba. Sementara rumor dan ketakutan menyebar lebih cepat daripada polisi bekerja. Tak lama kemudian, Ratna menghubungi Seok dengan hasil pemeriksaan yang mengejutkan. Seluruh DNA yang ditemukan di beberapa lokasi pembunuhan ternyata mengarah pada pola yang sama. Itu berarti semua kasus tersebut dilakukan oleh satu orang yang sama, seorang pembunuh berantai. Namun kemarahan Seok memuncak ketika ia menyadari permainan Bos Du. Pisau milik Samsul ditemukan di lokasi pembunuhan Bos Jo. Seok langsung paham bahwa Bos Du sedang mencoba menjadikan Samsul sebagai kambing hitam atas kematian rivalnya itu. Dan jika anak buah Bos Jo mengetahui hal tersebut, perang antar gangster bisa pecah kapan saja. Tanpa berkata banyak, Seok meninggalkan Bos Du dengan wajah penuh amarah. 네가 나를 믿었다고? 해결하고 나면은 Di saat yang sama, kondisi kota Cheonan semakin tidak terkendali. Siaran televisi dan media lokal terus memberitakan teror pembunuhan berantai, sementara kepolisian semakin tertekan karena belum memiliki petunjuk kuat untuk menangkap pelaku sebenarnya. Di sebuah ruangan sempit, Samsul menonton berita itu melalui televisi tua dengan tatapan dingin. Ia tampak heran ketika mendengar dirinya dituduh membunuh Bos Jo. Karena faktanya, bukan dia pelakunya. Beberapa waktu kemudian, Bos Du menghadiri pemakaman Bos Jo dengan pengawalan ketat. Namun tanpa disadari siapapun, Samsul ternyata berada di sekitar lokasi, mengawasi dari kejauhan seperti bayangan. Diam-diam ia menyelipkan secari kertas kepada penasihat Bos Du. Tulisan di kertas itu singkat, namun mengerikan. Seseorang telah menggunakan pisaiku untuk membunuh Bos Jo. Belum sempat situasi mereda, Samsul kembali beraksi. Kali ini targetnya adalah para penasihat gangster yang terlibat dalam konflik antar kelompok. Satu persatu mulai dibunuh dengan cara brutal, seolah Samsul sedang memainkan permainan berdarahnya sendiri. Di tempat lain, Seok dan Bos Du tengah memeriksa kembali mobil milik pelaku ketika tiba-tiba sekelompok pria bersenjata menyerang mereka. Anak buah Bos Jo akhirnya mengetahui kebenaran. Mereka percaya kematian Bos Jo adalah ulah Bos Du dan kelompoknya. Kota Cheonan kini berada di ambang perang besar antar gangster. Untuk mencegah konflik meledak lebih luas, Bos Du diam-diam mengatur pemakaman penasihat Bos Jo secara rahasia. Hanya orang-orang kepercayaannya yang hadir malam itu. Namun di balik sunyinya pemakaman tersebut, semua orang sadar akan satu hal. Psikopat itu masih berkeliaran bebas. Di kantor kepolisian, sang kapten memerintahkan Seok untuk menangani kasus penculikan baru yang sedang menggemparkan kota Cheonan. Awalnya Seok menolak, karena ia masih fokus memburu psikopat misterius yang selama ini menjadi targetnya. Namun setelah mengetahui kasus itu kemungkinan berhubungan dengan pelaku yang sama, Seok akhirnya setuju untuk turun tangan. Di rumah korban, seorang ibu terus menerima ancaman dari sang penculik. Pelaku meminta sejumlah uang tebusan dan mengancam akan membunuh anaknya jika permintaannya tidak dipenuhi. Seluruh percakapan itu diam-diam disadap oleh Seok dan timnya. Sang ibu datang sendirian ke sebuah kedai kecil sesuai instruksi pelaku. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan tas berisi uang di meja yang telah ditentukan. Tak lama kemudian, pemilik kedai mengambil tas tersebut dan berjalan keluar. Dari lantai atas bangunan seberang,
Seok mengawasi seluruh situasi dengan tajam. Saat melihat gerak-gerik mencurigakan, ia langsung memberi perintah kepada timnya untuk bergerak. Kejar-kejaran pun pecah di tengah jalanan kota. Pelaku berlari dengan sangat gesit, berhasil melewati ganggang sempit dan menghindari kepungan polisi. Meski Seok dan timnya terus mengejar, tersangka akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah situasi mereda, pemilik kedai menjelaskan bahwa sebelumnya ada seorang pria asing makan mie di tempatnya. Pria itu lalu menyuruhnya mengambil tas uang tersebut. Ia juga mengatakan pelaku sempat meminum bir bintang sebelum pergi. Mendengar itu, tim identifikasi segera memeriksa botol bir yang ditinggalkan pelaku. Sidik jari di botol tersebut kemudian dianalisis oleh Ratna. Dan hasilnya membuat semua orang terkejut. Sidik jari itu identik dengan sidik jari pelaku pembunuhan kernet truk dan kasus penculikan terbaru. Untuk pertama kalinya, mereka akhirnya memiliki identitas pelaku yang jelas. Seok segera mendatangi alamat rumah tersangka dan melakukan pemeriksaan. Saat membandingkan foto pelaku dengan sketsa wajah yang sebelumnya diberikan Bos Du, Seok langsung terdiam. Wajah itu sama persis. Tanpa membuang waktu, Seok segera menghubungi Bos Du dan menunjukkan foto serta rekaman suara pelaku. Bos Du langsung memastikan bahwa pria itu adalah orang yang menyerangnya malam itu. Pelaku utama akhirnya diketahui bernama Kang Kieng Ho, pria psikopat yang selama ini dipanggil Samsul. Menyadari ancaman Samsul semakin berbahaya, polisi dan kelompok gangster Bos Du akhirnya sepakat bekerja sama untuk memburunya. Perburuan besar-besaran pun dimulai di seluruh kota Cheonan. Polisi dan anak buah Bos Du menyisir pasar, hotel, tempat hiburan malam, hingga jalan-jalan publik demi menemukan keberadaan Samsul. 배경들 고시원을 기본으로 하고 Keesokan harinya, saat hujan deras turun, Bos Du terlihat menunggu Seok di pinggir jalan. Di saat itulah, ia melihat seorang gadis bernama Nan kehujanan sendirian. Tanpa banyak bicara, Bos Du memberikan payung miliknya kepada gadis tersebut. Nan tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhirnya. Malam harinya, saat Bos Du sedang menghadiri pertemuan bersama para polisi Cheonan, siaran televisi tiba-tiba menampilkan berita mengejutkan. Seorang gadis ditemukan tewas dibunuh secara brutal. Dan gadis itu adalah Nan. Suasana ruangan langsung berubah tegang. Tak lama kemudian, lokasi keberadaan Samsul akhirnya berhasil ditemukan. Polisi dan kelompok gangster segera mempersiapkan penyergapan besar-besaran. Namun Samsul ternyata lebih licik dari perkiraan. Saat tiba di lokasi, ia langsung menyadari jebakan tersebut dan melarikan diri. Kejaran brutal pun terjadi di tengah kota Cheonan yang diguyur hujan deras. Mobil polisi, kendaraan gangster, dan Samsul saling bertabrakan di jalanan sempit. Dalam pengejaran itu, Seong, penasihat Bos Du, terluka parah saat mencoba menghentikan Samsul. Dalam pengejaran itu, Seong, penasihat Bos Du, terluka parah saat mencoba menghentikan Samsul. Bos Du yang dipenuhi amarah terus mengejar Samsul hingga masuk ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana, pertarungan brutal akhirnya terjadi. Bos Du menghajar Samsul tanpa ampun hingga pria psikopat itu pingsan. Dengan penuh dendam, Bos Du membawa tubuh Samsul ke sebuah tempat sepi di pinggiran kota. Ia berniat menyiksa dan menghabisi Samsul atas semua kekejaman yang telah dilakukannya. 벨트맨 이 새끼야. 내가 재밌네. 다시 돌릴 거야. 이 씨발 새끼. Namun tepat saat Bos Du hendak mengeksekusi Samsul,
Mobil Seok tiba-tiba menabraknya. Seok keluar dan langsung menghentikan Bos Du. Ia bersikeras bahwa Samsul harus dibawa hidup-hidup untuk diadili secara hukum, bukan dibunuh begitu saja. Dengan terpaksa, Bos Du membiarkan Seok membawa Samsul pergi. Seok pun mengantar Samsul ke kantor kepolisian dengan rasa bangga, karena akhirnya berhasil menangkap psikopat paling berbahaya di Cheonan. Kabar tertangkapnya Samsul langsung menyebar ke seluruh kota. Namun mimpi buruk ternyata belum berakhir. Saat diinterogasi, Samsul terus menyangkal semua tuduhan. Ia tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Seok mulai kehilangan kesabaran karena mereka kekurangan bukti dan saksi kuat untuk menjebloskannya ke penjara. Di pengadilan, Samsul kembali berpura-pura tidak bersalah. Ia mengklaim semua tuduhan hanyalah rekayasa polisi. Situasi hampir membuatnya bebas. Sampai tiba-tiba bos gangster Jang Dong-su datang ke ruang sidang. Semua orang terdiam. Bos Du kemudian bersaksi bahwa Samsul adalah pria yang menyerangnya malam itu. Ia menunjukkan luka tusuk di tubuhnya, serta luka di tangannya, akibat perkelahian dengan Samsul. Tidak hanya itu, Bos Du juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menusuk dada Samsul saat melawan balik. Dan jika diperiksa, bekas luka tersebut pasti masih ada di tubuh Samsul. Pernyataan itu langsung menjadi bukti kuat yang tidak bisa dibantah lagi. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Samsul atas seluruh pembunuhan yang dilakukannya. Sedangkan Bos Du juga dijatuhi hukuman atas kepemilikan kasino ilegal miliknya. Ironisnya, keduanya berakhir di penjara yang sama. Dan di sanalah mimpi buruk Samsul yang sebenarnya baru dimulai. Film The Gangster, The Cup, The Devil pun berakhir dengan Samsul yang menjadi sasaran balas dendam Bos Du di dalam penjara. Pelajaran yang bisa diambil dari film The Gangster, The Cup, The Devil adalah kejahatan sekecil apapun bisa membawa kehancuran besar. Samsul yang membunuh tanpa rasa bersalah akhirnya tetap tertangkap dan menerima balasan atas semua perbuatannya. Dan terima kasih sudah menonton. 말고 게임을 했는데 끝이 봐야지.